Ku duduk di depan televisi sambil ngopi, ku tonton siaran TVRI Bengkulu. Segala informasi teraktual ada di Berendo TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Media pemersatu bangsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Bantu orang kecil, bantu orang muda. Orang kecil akan besar, orang muda akan memiliki benih yang Anda tanamkan di pikiran mereka. Ketika mereka tumbuh, mereka akan mengubah dunia. Jack Ma, pendiri Alibaba. Ungkapan dari Jack Ma ini sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa, yaitu Pemuda Pembangun Ekonomi Daerah, tentunya bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu Berendo TVRI Bengkulu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Reming Rahmat Sidik, selaku Ketum HIPMI Bengkulu Tengah. Selamat datang Bang, apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah stabil. Stabil ya Bang ya. Yang penting itu stabil. Kalau naik turunnya naik tiba-tiba turunnya nggak enak kan Bang, gawat itu ya Bang ya. Jadi siap untuk memberikan edukasi ya Bang terkait dengan tema kita hari ini ya Bang. Karena biasanya semangat pemuda, apalagi yang pengusaha nih biasanya jauh lebih berkobar-kobar ya Bang ya. Biasanya seperti itu. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Bang Febri Nanda selaku Ketum HIPMI Seluma. Apa kabarnya Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Siap stabil. Ya Bang? Stabil lah. Sama-sama stabil ya Bang. Siap juga ya Bang untuk memberikan edukasi terkait dengan tema kita hari ini kepada seluruh masyarakat Bengkulu terkait dengan pemuda pembangun ekonomi daerah. Jadi sebelum masuk kepada pembangunan ekonomi daerah yang disupport oleh anak muda, saya ingin mengulas terlebih dahulu nih Bang. Karena kan latar belakang Bang Reming dan juga Bang Febri Nanda selaku pengusaha muda nih. Backgroundnya sebagai pengusaha muda. Saya ingin ke Bang Febri terlebih dahulu. Jadi kan banyak sekali mindset kita ini Bang, khususnya bagi para anak muda, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dapat ijazah, ijazah dipakai untuk ngelamar kerja. Nah ini cukup berbeda kan Bang, kalau Abang berdua menggalakkan supaya anak muda ini buka usaha. Ini kan juga menyupport pertumbuhan ekonomi. Seperti apa bisa diceritakan Bang? Kalau begitu kan alasan pribadi berarti yang ditanyakan. Kenapa kami lebih ke pengusaha, sementara yang lain kebanyakan itu anak muda tuh pengen langsung kerja kan. Sebenarnya ini lebih ke agama kalau saya ya. Jadi 10 pintu rezeki itu 9-nya di berdagang. Jadi kalau 9-nya saja di berdagang, kenapa kita mau kerja? Tapi bukan berarti anak muda yang kerja itu ya salah, enggak juga. Karena menjadi pengusaha itu berarti orang yang siap berdarah-darah, orang yang siap pusing setiap hari. Nah kalau kerja bedanya misalnya Poso kan, kerja sama orang lain. Saat terjadi kerugian kan masih ada bos. Nah kalau pengusaha, kalau sudah ada kerugian ya dimakan sendiri. Nah disitulah kadangan itu tidak menutup kemungkinan para pengusaha itu kadang kembali lagi ke sebagai pekerja begitu. Nah jadi kalau alasan pribadi saya yaitu dari 10, 9-nya itu dari pedagang. Jadi kalau Abang secara pribadi sendiri awalnya sama sekali tidak terfikirkan gitu, oh ini selesai kuliah atau selesai sekolah, saya ingin jadi pegawai nih, saya ingin jadi kerja. Oh enggak. Atau tiba-tiba langsung dari awalnya pengen jadi pengusaha? Memang dari awal kami pengen jadi pengusaha, karena begini Adinda Poso, ada setiap orang itu kan berbeda-beda tabiat, berbeda-beda sifat. Nah terkadang ada orang seperti saya itu tidak bisa kerja jam 8 sampai jam 5, saya nggak bisa. Karena kadang saya bangunnya jam 10, tidurnya jam 2 gitu kan. Nah yang harus saya lakukan ya mengerjakan diri sendiri. Dari situ saya kasih tahu sama keluarga bahwa kami tidak bisa jadi bahasanya itu ya kerja sama orang. Karena dan saya mempunyai prinsip selama kuliah dulu bahwa kemerdekaan itu saat engkau memimpin. Ya, jadi selama kita itu di bawah pimpinan orang berarti kita belum merdeka. Itu prinsip saya kan. Jadi kalau begitu yang bisa memimpin walaupun kecil ya usaha. Tapi ini jangan dianggap semua orang harus ya.
Iya, Karena iya, tanpa pekerja juga pengusaha apalah kan. Karena juga suatu usaha harus ada pekerja-pekerja Betul, juga kan, betul. Bang. Iya, iya, iya. Jadi artinya secara pribadi Abang memilih jalan tersebut ya, Bang? Betul. Jalan tersebut karena juga baik sebagai pekerja ataupun sebagai bos sebenarnya ada resikonya Ada masing-masing. risikonya Ada masing-masing. resiko dan tantangan yang harus Ya. dihadapi. Oke, saya yang ke Bang Reming nih. Kalau Bang Reming seperti apa Bang alasan pribadinya? Karena kan apalagi persepsi masyarakat Indonesia Bang, apalagi di Bengkulu nih kan, oh, kalau nggak jadi pegawai nih belum kerja nih katanya. Belum sukses, ya? Belum sukses. Seperti apa Bang Reming? Kalau saya awalnya memang dari hobi ya. Ya, jadi dari zaman sekolah dulu saya udah namanya berdagang itu udah biasa karena dibentuk dari keluarga kan. Saya mau mandiri aja gitu. Oke, jadi memang dari awal dari keluarga basicnya itu berdagang ya Bang. Iya. Jadi dari awal memang benar-benar tidak terfikir sama sekali untuk wah ini nanti jadi pegawai lah. Tes apa. Ini kan biasanya kan seperti itu deh Bang. Sebagian besar. Jadi apalagi di Bengkulu kan Bang, sebagian besar orang yang sekolah, orang yang kuliah, ini mikirnya bentar lagi ada buka tes apa nih. Ya, betul, betul. Gitu. Berarti Abang sama sekali nggak pernah terfikirkan seperti itu ya Bang ya? Enggak, iya. Oke, jadi langsung usahanya seperti apa Bang dulu Bang kalau di awal tuh dari sekolah dulu Bang? Dari sekolah dulu tuh saya jualan koran. Jualan koran Iya, Bang? Waktu SMP, waktu saya kan SMP di Jakarta kebetulan. Oke. Jadi sebelum subuh tuh udah ngambil koran di agen. Saya udah punya langganan, jadi tinggal ngambil barang koran itu, terus tinggal saya keliling ke komplek, saya lempar-lempar aja. Tiap bulan saya nagih. Gitu. Oke. Gitu aja sih. Tahun berapa tuh Bang? Apa? 2006. 2006 ya Bang ya? Oke, Ya, berarti 2006. dari 2006 memang stepnya cukup panjang Ya, sekali ya Bang ya? ya. Nah itu gimana Bang, bisa diceritai Bang? Karena kan stepnya cukup panjang karena banyak orang yang mikirnya seperti ini Bang. Ini mindset juga dari khususnya kita yang ada di Bengkulu nih. Karena mau usaha ini butuh modal nih. Mau jadi pengusaha butuh modal yang besar. Kalau buka usaha tuh taunya buka usaha yang langsung besar Bang. Jarang orang mau merangkak dari kecil, dari nol tuh jarang sekali. Nah, Abang sendiri seperti apa Bang kalau pandangannya Bang terkait dengan hal tersebut Bang? Kalau saya sebenarnya nggak butuh modal ya. Yang penting ada kemauan aja dan kita bisa pandai membawa diri dalam pergaulan. Itu sih. Oke, jadi serius Bang, nggak butuh modal jadi? Nggak butuh, ada kemauan aja. Oke. Ambil barang di mana nih? Oh, di sini diarahkan kan. Oh, di sini. Oke. Saya mau nih, ya udah. Jadi tanggapan Abang untuk anak-anak muda sekarang Bang yang dikit-dikit ngeluhan nih, lapangan pekerjaan sedikit, sulit menerima pekerjaan, bahkan udah megangi dan mengantungi ijazah S1 pun sulit mencari kerja sekarang, segala macam. Kalau tanggapan Abang seperti apa Bang? Kalau bisa dirubah mindsetnya lah. Jangan dikit-dikit mau usaha, ada modal, tapi kalau bisa kemauan dulu. Kalau kita ada kemauan, insya Allah ada jalan. Intinya ada kemauan ya Bang. Ya. Kalau Bang Febri Bang gimana Bang? Step-step yang dilalui Bang. Karena kan usaha ini ada memang orang yang tidak dari nol, ada yang memang Ya. basic keluarganya memang pengusaha besar, sehingga dia tinggal melanjutkan, tinggal belajar untuk meneruskan. Jadi kita akan bahas hal tersebut di segmen berikutnya Bang. Kita harus jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu. Aku pernah terjatuh, aku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus.
setia menemaniku. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Pemuda Pembangun Ekonomi Daerah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Reming selaku Ketum HIPMI Bengkulu Tengah dan juga Bang Febri Nanda selaku Ketum HIPMI Seluma. Jadi kita lanjutkan Bang pembahasan di segmen berikutnya. Jadi kalau Bang Febri sendiri stepnya seperti apa nih? Karena kan banyak dari anak muda kita yang memang kebingungan untuk memulai usaha. Yang pertama karena memang basic keluarganya tidak ada yang sebagai pengusaha, keluarganya semuanya pegawai misalnya. Nah, jadi tiba-tiba kalau harus buka usaha tuh bingung stepnya seperti apa. Kalau Bang Febri sendiri seperti apa Bang stepnya Bang? Oke ya, di keluarga saya itu sebenarnya hampir seluruhnya PNS. Ayah saya, almarhum ibu, adik ayah, adik ibu itu hampir semuanya PNS. Berarti lawan arusnya Bang? Lawan arus. Jadi waktu itu, waktu SMA, kalau Ketum Reming ini kan dari SMP, kami dari SMA. Nah di SMA itu kami berkenalan dengan MLM waktu itu. Oh, itu. Ayo ikut kami kalau dapat alpart dalam 2 hari. Gitu. Jadi kami apa namanya itu ngikut MLM. Nah di situ kami belajar bagaimana cara menjual, cara closing begitu kan. Nah senior saya itu atau upline saya waktu itu agak keras nama saya. Saya waktu itu kan belum bisa ngomong seperti inilah. Jadi senior saya itu atau upline saya itu bicara, Febri kamu bicara sama tembok. Wah seriusan Bang? Ya bicara sama tembok. Sampai ya, tembok ini closing masuk ke MLM kita ada bilang kan. Wah gila nih orang ini. Tapi waktu itu kita trust to leader lah bahasanya kan. Kami ikuti terus ternyata berguna. Jadi ilmunya ya Bang berguna ya. Jadi waktu itu kita closing itu menjual kan. Akhirnya aku hampir yang paling besar di Seluma waktu itu, waktu SMA kelas 2. Nah dari situlah aku merasa, oh enak juga ya jadi pengusaha gitu kan. Nah jadi berkembang dari situ, masuk kuliah di hukum kan. Waktu itu nggak lagi usaha. Tapi selesai dari hukum, aku mikirnya logikanya sederhana waktu itu. Kan kita kan dihukum kan. Anak hukum ternyata di atas hukum yang bikinnya politik. Nah ternyata politik ini yang bannernya itu ternyata ekonomi, bisnis. Nah jadi dari berarti puncak dari puncaknya ini semua ekonomi kan dikendalikan oleh ekonomi. Jadi aku berpikir seperti itu, akhirnya aku buka usaha waktu itu dengan modal 6 juta, kami buka koperasi. Nah sampai sekarang masih bertahan. Masih berjalan sampai sekarang Bang? Sampai sekarang masih bertahan. Oke, ini berhubung Abang sudah senggol-senggol dikit nih Bang masalah MLM nih kan Bang. Ini kan sempat viral beberapa tahun ke belakang lah gitu Bang. Ini memang benar tuh Bang, berarti ada yang ayo ikuti kami. Semenjak kami ikut MLM ini dalam waktu 2 bulan kami mampu menghasilkan 100 juta misalkan. Kalau itu kan teknik-teknik marketing. Gitu ya, Bang. Ya, tapi kalau mau masuk ya capek pasti kan. Tapi logika dasarnya ya. Orang kaya itu biasanya di rumah. Orang miskin yang datang. Kalau orang kaya tetap di luar dan mengajak kaya, ada pertanyaan. Oh, sebenarnya itu logika dasar. Dasarnya seperti itu. Kan orang kaya itu di rumah, kita yang miskin yang datang. Pak minjam, Pak cuman usaha. Tapi kalau dia mengaku kaya, dia ngajak kaya, kita patut bertanya. Tapi kalau mau ilmu, ya nggak apa-apa masuk MLM. Saya nggak melarang dan saya juga ya mantan dan saya merasakan manfaatnya gitu. Oke, jadi pemirsa silakan terjemahkan sendiri. Silakan terjemahkan sendiri karena ya seperti logika dasar sekali. Logika dasar. Nggak mungkin orang yang sudah mapan, ekonomi sudah bagus, berpanas-panasan harus ngajak-ngajak orang datang ke rumah-rumah ya Bang. Ya betul. Oke, jadi ini silakan tafsirkan sendiri. Tapi untuk secara ilmu, sangat luar biasa. Karena menempa mental juga ya Bang. Iya betul. Dalam dunia usaha. Oke, saya ingin ke Bang Reming nih terkait dengan tema kita hari ini Bang, Pemuda Pembangun Ekonomi Daerah nih Bang. Jadi kan seperti yang kita obrolkan bahwa sedikit sekali anak muda kita ini kalau dipersentasekan mungkin tidak sampai setengahnya yang pasca sekolah, pasca kuliah ini memilih jalan untuk sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha. Nah, kalau Abang sendiri nih Bang, momen apa nih Bang yang Abang memang sampai ke titik, oh ini saya settle di dunia usaha nih. Atau karena kan dari awal tadi kan Bang berjualan koran gitu Bang, antar ini kan artinya perjuangannya sangat berat sekali. Sampai sekarang sudah ada usaha barber ya Bang ya. Karena kan nggak mungkin Bang dari jualan koran tiba-tiba buka barber kan Bang. Nah itu stepnya seperti apa Bang? Jadi kalau saya
pribadi itu memang niatnya ingin membuka lapangan pekerjaan. Dan ya secara tidak langsung kan angka pengangguran ini berkurang di Bengkulu. Mungkin itu aja sih. Oke, jadi niat awalnya, niat mulianya adalah ingin membuka lapangan pekerjaan. Beda dari kita biasanya ini ingin mencari lapangan pekerjaan ya Bang ya. Nah, tapi Bang, step awalnya seperti apa? Momen titik baliknya gitu Bang, dari yang awalnya berjualan koran sampai tiba-tiba bisa buka barber yang cukup dikenal di Bengkulu ini kan Bang. Kalau bisa saya katakan yang paling dikenal Remington. Motong di mana nih? Oh, ini yang paling dikenal Remington nih. Saya harus mengatakan fakta ya Bang ya. Oke. Jadi seperti apa titik awalnya Bang? Karena titik balik ini yang mungkin banyak tidak orang dapatkan Bang. Orang itu ketika dia susah payah menjalani usaha, dia akan mundur karena ini nggak ada perkembangannya nih. Nggak naik-naik nih grade saya dalam berusaha nih. Nah Abang tuh momen naik grade-nya itu ketika seperti apa Bang? Jadi awalnya SMP itu kan saya jualan koran. Oke. Nah, SMP itu memang posisinya sekolahnya siang. Nah, mulai lulus SMP di STM itu dapat sekolahnya masuk pagi. Jadi saya coba udah nggak saya lepas tuh jualan korannya. Terus lanjut selesai saya 2013. Oke. Saya pulang ke Bengkulu, saya bisnis fashion, buka distro di daerah Penurunan di dekat BIM. Dari 2 tahun bertahan. Jadi awalnya buka distro dulu ya Bang sebelum ke barber tadi Bang? Buka distro dulu, terus 2 tahun bertahan. Waktu itu memang lumayan, tapi semenjak online ini sudah merajalela, jadi saya akhirnya memutuskan mau banting setir lah. Cobalah bisnis yang kira-kira memang bisa nggak musiman gitu loh. Stabil ya. Ya, jadi stabil tadi ya Bang, seperti pernyataan di awal tadi Bang. Coba, dan saya akhirnya memutuskan untuk mau buka barbershop aja. Oke. Sebelum ke barbershop Bang, artinya Abang juga terus berinovasi artinya kan. Berarti artinya ketika kita ingin membuka usaha, kita tidak bisa fokus di satu titik itu saja artinya Bang. Atau seperti apa kalau Abang maknanya Bang? Ya kalau memang belum jalannya, mending cari yang lain aja. Kira-kira kalau saya sesuai passion saya sih. Memang dari dulu kan di dunia fashion, jadi cobalah saya memberanikan diri untuk buka barbershop, tapi saya nggak langsung buka. Oke, ini yang menarik, kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya, bahwa momen ini tidak langsung buka, tidak tiba-tiba langsung kebuka barber gitu ya Bang. Oke, kita akan lanjutkan obrolan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Pemuda Pembangun Ekonomi Daerah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Febri Nanda selaku Ketum HIPMI Seluma dan juga Bang Reming selaku Ketum HIPMI Bengkulu Tengah. Nah, saya ini lanjutkan ke Bang Reming tadi. Satu hal yang menarik tadi Bang, tidak ujud-ujud ya Bang, tidak tiba-tiba nih. Oh, langsung buka aja lah. Barber, ini seperti apa Bang? Bisa diceritakan Bang? Jadi waktu itu 2015 saya memberanikan diri untuk cari tempat kursus barber. Jadi dari nol sama sekali nggak bisa tuh Bang? Nggak bisa saya megang gunting aja gemetar. Gemetar ya Bang? Iya, tapi karena memang ada kemauan kan. Oke, karena melihat potensinya juga ya Bang? Iya. Ini nggak akan musiman, orang potong rambut mungkin akan ada terus Karena gitu kebutuhan ya, kan. Kebutuhan dasar gitu ya Bang ya? Selagi manusia ini ada rambut. Betul. Iya. Tapi nggak ada rambut lagi ya Bang ya? Oke, jadi kursus pada saat itu? Ya, kursus 2015 berangkat ke Bandung. Terus saya kursus. Selesai kursus itu nggak ujuk-ujuk langsung dapat pekerjaan. Jadi coba keliling cari dulu barber-barber yang buka lowongan. Di Bengkulu tuh ya Bang? Sudah di Bengkulu Nah, tuh? di Bandung. Oh, di Bandung dulu berarti Bang? Ya, di Bandung. Oke. Coba, karena mungkin saya masih baru kan, fresh graduate. Jadi pas interview saya dites, keliling saya di Bandung, banyak nggak diterima. Oke, Iya. juga ya Bang? Nanti Berarti kata yang ini interview saya, nanti dikabarin lagi. tiba-tiba nggak Saya diterima? sadar diri dong, kayaknya saya kurang nih kayak kan. Sadar diri. Ini Bang alasan-alasan klasik ya Bang? Iya. Alasan halus untuk menolak. Iya. Oke. Dan akhirnya saya kursus lagi di Jakarta. Oke, Sambil yang metodenya 1 bulan. Karena yang waktu di Bandung itu cuma 1 minggu. Memang kita kan sebenarnya mental juga yang diasah nih. Bukan sekedar teknik aja kan. Iya. Saya coba belajar lagi di Jakarta 1 bulan. Alhamdulillah di situ saya udah mulai mahir. Nah jadi akhirnya saya pindah ke Jakarta. Kayaknya enak cari duit di Jakarta lah. Banyak tipsnya. Jadi coba memberanikan diri, terus lihat kan di sosmed, di Instagram, nih kayaknya saya butuh temen nih. Jadi saya sok kenal sok dekat lah sama ada yang namanya teman saya itu yang membukakan jalan saya. Fras saya lihat dia kerja di barbershop di daerah Pondok Indah. Iya. Saya coba DM kan, halo Fras, salam kenal nih, saya Reming baru selesai kursus. Saya mau sharing, gimana boleh nggak main ke tempat lo? Oh yaudah silakan. Alhamdulillah dia open ya. Akhirnya saya datang tempatnya dan saya ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang saya ini baru selesai kursus. Gimana potongan saya bagus nggak? Kebetulan saya berdua sama temen kan, baru udah motongin dia. Terus dia bilang, potongan apaan nih katanya. Jadi ada di momen itu juga ya Bang? Udah 2 kali kursus padahal ya? Potongan apaan nih? Ini potongan pangkas ini mah. Ini sini gue benerin, ayo masuk ke dalam katanya kan. Iya. Ini dibenerin sama dia. Karena Ini pelajaran penting ya Bang? Iya. Bahkan kita udah 2 kali kursus nih, kalau orang nggak kuat mental ini mungkin langsung berhenti ya Bang? Iya. Terus akhirnya dia benerin potongan saya kan, dia kasih masukan kan. Kayak gini Ming, kalau potongan yang bagus tuh dia ada gradasi, nggak patah kayak gitu. Oh gitu ya. Karena di kursus itu cuman diajarin basic. Selebihnya kita matang di lapangan pekerjaan. Gitu. Oke, jadi harus dapat ruang untuk eksekusi ya Bang, di lapangan gitu ya Bang ya? Dan alhamdulillah saat itu dia langsung ngubungin temennya untuk masukin saya kerja. Oke, jadi kesempatan untuk diberikan kepercayaan untuk masuk kerja itu sebenarnya pelajaran yang sangat penting ya Bang ya? Untuk barber. Jadi Abang kalau poinnya, kalau saya ingin tangkap, berarti ketika kita ingin terjun pada satu usaha tertentu, kita harus menguasai betul Bang usaha tadi? Iya, kita harus memang memahami formulanya, terus jangan juga kita menunggu, kita harus menjemput gitu. Oke, jadi kita harus memahami betul gitu ya Bang dunia usaha yang kita geluti. Ini yang cukup menarik seperti ini, saya ingin ke Bang Febri Nanda. Ini banyak Bang pengusaha-pengusaha khususnya yang ras-ras tertentu nih Bang. Dia tidak memahami sebetulnya, tapi dia cuma menggerakkan orang lain. Ini sangat menarik. Kalau tanggapan Bang Febri seperti apa? Kayaknya Poso ini pintar ya. Betul ya. Mungkin ketum Reming gitu kayaknya. Tapi saya di koperasi saya itu nagih nggak pernah.
apa pembukuan saya ini. Memang setiap orang itu harus kita pahami. Kalau kami belajar sama orang itu, ada orang yang paham eksekusi, ada orang yang paham manajemen, dan ada orang yang mempunyai visi yang leader aja gitu kan. Nah, kita harus paham kita ini ada di mana. Abang itu termasuk orang yang lemah di eksekusi. Nah, kalau Reming ini kuat di eksekusi. Nah, kalau aku nggak kuat. Aku hanya kuat itu motivator dan manajemen. Ya, dan kita paham itu. Jadi menyemangati eksekutor di Betul, lapangan. betul. Ya, jadi eksekutor itu harus lebih ini, dan kita harus menemukan eksekutor itu. Gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana cara kalau orang ya ada yang nunggak nih kan, gimana kita biar orang ini bayar? Nggak bisa. Karena ininya berbeda. Itu juga di bisnis istri saya, itu kan frozen food kan. Dia juga tidak memahami secara seluruh, tapi kami paham kunci-kuncinya. Jadi gitu. Jadi pada prinsipnya Reming ini kuat di eksekusi, itu luar biasa. Mungkin Reming akan kesulitan di mana gitu. Nah, kami juga kesulitan di eksekusi. Jadi setiap orang itu punya perannya masing-masing, Adinda. Nah, selanjutnya kalau prinsip saya lebih baik mendapatkan 1% dari 100 orang daripada mendapatkan 100% dari 1 orang. Nah, itu prinsip saya. Jadi kuantiti orang ini Ya, jadi biarlah kita sharing sama orang asal dikit, tapi dia ini banyak gitu. Kalau saya begitu. Itulah saya ngambil konsep koperasi. Oke, Gitu. karena keterjangkauan kepada banyak orang Ya, gitu. Penting. Tapi kan bukan berarti Reming buruk atau saya buruk. Memang setiap orang itu mempunyai apa ya bahasanya itu kan, part-partnya sendiri-sendiri. Nah, begitu. Oke, jadi tidak ada formulasi yang lebih baik ataupun lebih buruk. Nggak bisa, Kita akan ya. bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Bang. Semakin menarik pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu. Kau peluk aku, kau ciumi pipiku, kau bilang jangan aku pergi, bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Pemuda Pembangun Ekonomi Daerah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Reming, Ketum HIPMI Bengkulu Tengah, dan juga Bang Febri Nanda, Ketum HIPMI Seluma. Nah, saya ingin lanjut ke Bang Reming nih, belum selesai cerita kita tadi, Iya, Bang. iya. Jadi momen apa nih sehingga dari yang awalnya berjualan koran tiba-tiba bisa loncat sampai ke sekarang ini bisa buka barber nih, Bang? Iya. Jadi waktu saya kerja di Jakarta, itu bos saya dulu tuh kebetulan dia ngambil akademi barbernya di London, di Inggris. Jauh nih ya, Bang. Ya. Nggak bisa naik beat itu, Bang. Kayaknya. Iya. Ke sana doang. Itu waktu itu di daerah Menteng, barbershopnya saya interview, dites. Alhamdulillah dia terima. Cuman katanya kamu training dulu katanya. Jadi udah masuk yang ketiga kali nih, Bang. Iya, Training, iya kamu training dulu.
alhamdulillah saya terima aja kan jadi training karena mungkin bagi dia masih belum maksimal. Nah, jadi saya diajarin sama dia selama seminggu. Lumayan kan ini ilmu gratis ini kan. Nggak perlu ke Inggris lagi kan. Iya betul. Langsung dari orang yang sekolah di sana ya. Iya. Hmm. Akhirnya saya kerja setahun saya ngumpulin duit sempat buka di Jakarta. Cuman karena kompetitornya gila-gilaan kalau di Jakarta, akhirnya orang tua panggil udahlah buka di Bengkulu aja. Saya akhirnya ya kalau perintah orang tua mama kan saya ngikutin aja. Alhamdulillah saya sudah punya modal dikit-dikit dari Jakarta buka di Bengkulu. Oke, tahun berapa tuh Bang pertama kali balik ke Bengkulu lagi sudah punya kepercayaan diri untuk oh ini kayaknya udah saatnya kita buka usaha di Bengkulu, secara kemampuan saya udah mampu. Ya. Tahun 2017. 2017 saya cari tempat dapat di penurunan. Iya. Nah, dapat di penurunan itu dapatnya alhamdulillah beruntung juga. Dapat murah rukonya. Emang per tahun itu 25 juta. Tapi karena orang itu nggak diterusin, masih ada sisa 8 bulan, dia cuma minta balikin 5 juta aja. Jadi 5 juta untuk Iya, 8 bulan. Iya. Itulah selalu ada jalan ketika. Selalu ada jalan ya karena memang ada niatnya kan. Iya. Modalnya modal pas-pasan nih, kemana nyari ini kan? Iya. Cuman modal 15 juta. Kalau dipikir-pikir ruko aja 25 juta kan? Iya. Sedangkan modal saya cuma ada 15 juta. Oke, ini poin pentingnya berarti ketika niat ini bisa mengalahkan mindset orang Iya. lain yang sebenarnya oh ini kayaknya nggak mungkin lah 15 juta bisa Iya. buka barber gitu ya Bang. Ternyata bisa ya Bang, ya? Bisa. Bisa. Terus akhirnya saya buka, tinggal satu lagi. Kayaknya nih saya kurang AC kan? Nggak mungkin barber nggak pakai AC kan? Terus ngubungin temen, ada namanya teman saya itu Daniel dia. Terus bilang, Nil, kau bayari sepatu ambola, kamu nak beli AC? Saya jual sepatu saya kan? Jual sepatu. Iya, saya jual sepatu, ada sepatu kesayangan saya dibeliin sama papa kan. Akhirnya ya mau nggak mau kan, ini harus jalan nih. Alhamdulillah, akhirnya saya buka 2017. 2017 itu Ya. start awal buka barber sendiri ya Bang. Ini poin penting pemirsa bahwa ketika niat kita besar, sesuatu hal yang kita rasa tidak mungkin ternyata bisa ditembus juga ya Bang ya. Ya. Ketika niat dan usaha kita memang benar-benar untuk menuju sesuatu yang kita inginkan. Ya. Termasuk salah satunya adalah di dunia usaha. Saya ingin ke Bang Febri nih, berkaitan dengan tema kita hari ini Bang. Pemuda pembangun ekonomi daerah. Walaupun Abang tadi bilang bahwa tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk antara sebagai pekerja ataupun sebagai pengusaha, sebagai bos ini Bang. Tapi kalau dalam konteks pembangunan ekonomi daerah Bang, harus digalakkan nggak Bang? Bahwa pemuda ini harus buka usaha, harus jadi bos, harus membuka lapangan pekerjaan. Wah, itu pertanyaan yang sulit. Tapi biasanya Bang Febri selalu ada jawaban. Tadi kan Bang kalau sesulit manapun sebenarnya ada jalannya. Tapi ini sebenarnya bupati yang mau jawab. Oke lah. Jadi apakah pemuda itu harus didorong ya? Jadi suatu negara maju itu dikatakan maju itu apabila uangnya itu banyak dari segi swasta. Nah, jadi memang kalau kita anggaplah Seluma ya, Seluma itu masih sebagai kabupaten PNS sebenarnya. Jadi dana-dananya itu lebih banyak dari anggaran PNS. Nah, apabila kita bisa switch ini ke anggaran swasta yang lebih banyak, maka insya Allah Seluma itu akan lebih maju lagi. Oh gitu. Kita lihat Singapura lah, Singapura itu 10 orang 8-nya pengusaha. Ya gitu kan, gayanya seperti itu. Jadi bagaimana kalau pemuda ini kita dorong jadi pengusaha? Sebenarnya nggak ada pilihan. Karena 2045 kan Indonesia menjadi Indonesia emas. Di situ peran pemuda hampir 60% itu pemuda. Kalau kita ini diserap semua dari pemerintah, ya nggak bisa juga. Jadi pemuda ini harus memang didorong ke pengusaha. Mau tak mau itu. Karena dengan pengusaha banyak, maka lapangan pekerjaan akan terus tumbuh. Oke, berarti artinya bisa dibenarkan juga bahwa mindset mungkin 10-20 tahun kebelakangan ini harus segera dirubah gitu ya Bang ya? Betul. Bahwa saya setelah sekolah saya dapat ijazah, setelah kuliah saya dapat ijazah ini saya pakai untuk melamar kerja. Ini harus digeser ya Bang kalau menurut Abang? Pemuda harus berani bertaruh kalau bahasa saya ya. Harus berani bertaruh, harus ngambil risiko. Memang jalan usaha ini susah.
Tapi lebih susah lagi kalau nggak usaha sebenarnya. Kalau nggak usaha udah pasti lebih susah Lebih lagi. susah, tapi kalau nggak ada usaha itu lebih susah. Mungkin banyak lah nanti kita bertemu sama teman-teman kita yang pekerja, itu mereka juga agak ngeluh, kami nggak bisa lagi usaha gitu kan. Nah, memang usaha ini ada yang mengatakan bisa sampingan, tapi saya kurang setuju. Karena sesuatu yang disampingkan itu biasanya kurang bagus lah. Ya, kurang dapat perhatian aja. Ya, kurang sebenarnya. Marah istri di rumah ya Bang, apalagi usaha ya Bang yang jadi Betul. sampingan. Jadi memang harus full lah. Iya, Dan untuk para pemuda ya coba aja. Tahu juga tetap pemuda, gagal 5 tahun 10 tahun ya tetap jadi pemuda. Betul. Training aja tadi kan berapa kali gagalnya. Iya, bahkan sampai training 3 kali ya Bang. Training. Kalau kini pemasukannya luar biasa. Gak perlu kita cek satu ya Bang. Kok jangan ada orang pajak nanti ya. Oke, saya ingin ke Bang Remy dikit nih Bang. Abang kan sudah pernah melalui 2 hal nih Bang. Abang sebagai bos, abang yang mengelola usaha, dan abang sebagai pegawai nih Bang. Banyak mindset juga seperti yang dikatakan Bang Febri tadi bahwa enakan jadi pegawai lah. Yang tanggung resiko bos, kalau bangkrut ya bos yang mikirin. Kalau abang seperti Wah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi itulah kita keuntungan jadi pengusaha nih, kita memang terus digenjot untuk berinovasi. Iya. Ini gimana lagi nih ke depannya nih supaya kita tidak istilahnya tuh tidak bosen orang datang ke tempat kita gitu. Jadi terus saya tingkatkan servis, bagaimana mungkin tadinya nggak ada free drink, saya kasih free drink gitu. Oke. Tadinya cuman motong aja, kita sudah potong kita kasih hot towel, anduk panas. Oke. Dan itu tergerak dengan sendirinya Bang? Iya. Kalau kita sebagai owner nih Bang, Iya. tergerak Iya, dengan sendirinya. Kita Beda. harus kreatif. Oke. Gitu. Berbeda dengan kalau kita sebagai pegawai Bang. Kepikiran nggak Bang? Oh ini harusnya inovasi gini nih. Kalau abang sebagai pegawai pada saat itu kepikiran nggak Bang? Nggak kepikiran. Kalau pegawai kita menurut perintah atasan aja, sudah disiapin kan. Oh, Oke, menarik. gini. Oh siap. Oke, ini satu hal yang menarik supaya nantinya bisa jadi ilmu yang berguna bagi pemirsa semua. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Pemuda Pembangun Ekonomi Daerah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Reming selaku Ketua Umum HIPMI Bengkulu Tengah dan juga Bang Febri Nanda selaku Ketum HIPMI Seluma. Saya ingin ke Bang Reming nih, ini segmen terakhir Bang, segmen Pamungkas, tapi saya masih ada satu hal yang membuat penasaran gitu. Kalau abang melihat anak muda sekarang, seperti yang saya tanyakan kepada Bang Febri Nanda tadi, sebagian besar, lebih dari setengah bahkan Bang, rata-rata memilih jalan untuk sebagai pekerja. Kalau abang heran nggak sih Bang? Karena abang kan sebagai pegawai, pegawai negeri, rata-rata cita-citanya jadi apa? Di pegawai negeri. Kalau abang heran nggak sih lihat fenomena seperti itu Bang? Sebenarnya sah-sah aja sih. Mungkin juga ini ada juga tuntutan dari orang tua kan. Iya. Karena mau cari aman. Kalau kita pengusaha ini kan nggak ada kepastian. Bulan depan dapat berapa omsetnya. Kadang min. Iya kan? Kadang tapi kan sekali dapat besar juga ya Bang. Itu kan teori. Oke, jadi Tapi kalau semuanya mindsetnya mau jadi pegawai negeri, mau jadi, mohon maaf nih, mau jadi anggota Polri, TNI, negara ini bisa bangkrut, nggak bakal kegaji. benar. Iya. Kalau sebaliknya justru malah aman-aman aja ya Bang. Kalau seluruhnya jadi pengusaha kayaknya bisa-bisa aja berjalan. Karena ya, Bang? untuk menjadi negara maju itu pertumbuhan ekonomi itu harus 7-8%. Sedangkan negara kita baru 3,4%. Oke. Gitu. Masih harus 2 kali lipat nih ya Bang. Ya. Kerjanya. Oke, berarti harus kembali digalakkan bahwa pemuda sekarang mindsetnya sudah harus kita pelintir dikit nih Bang. Bahwa harus juga sebagai entrepreneur, harus berani mengambil resiko, harus berani sebagai owner ya Bang. Karena semua resiko ditanggung kita sendiri. Iya. Sehingga
pikiran kita juga harus berkreasi seperti yang Abang sampaikan tadi. Oh, kalau kita nggak berkreasi, orang nggak mau lagi datang ke Iya. tempat kita. Kalau Bang Febrinanda seperti apa Bang? Pesannya kepada masyarakat kita terkait dengan tema kita hari ini. Oke, untuk para pemuda ya. Iya Bang. Jadi untuk para pemuda itu ambil risiko, karena risiko tinggi biasanya untungnya tinggi. Biasanya ya. Yang kedua untuk para pemuda ini banyak nih yang datang ke Abang ini untuk bertanya, usaha apa Bang yang bagus, usaha apa Bang yang bagus. Usaha yang bagus itu ya usaha yang dimulai. Ya. Mau apapun itu. Nah, jadi kalau ingin buka usaha, lihat apa masalahnya. Misalnya di sekeliling kita ini mereka malas nyuci, kita buka laundry. Jadi uang itu yang harus diingat adalah alat tukar. Jadi kalau mau alat tukar ini banyak sama kita harus banyak menukar. Nah, bagaimana cara menukarnya? Kita lihat masalah, kita pecahkan. Nah, itu. Jadi para pemuda seperti itu. Dan juga ingat bahwa hidup kita ini ya paling lama ya 65 tahun lah. Jadi lakukan yang terbaik. Toh juga kita terlahir miskin kemarin kan. Iya, kita terlahir miskin, kita coba usaha, miskin lagi. Lah, apa salahnya? Betul. Toh juga tetap miskin kita kemarin kan. Kita mencoba untuk kaya. Nah, berarti jadi pola pikirnya itu jangan takut bertaruh. Hidup ini cuma sekali, taruhkan. All in ke semesta. Itu semesta ya Bang. Karena juga kita lahir juga dalam kondisi tidak berbusana betul. ya Bang ya. Kita kondisi di titik paling rendah. Jadi resiko terbesarnya kita cuma miskin. Ya, miskin lagi. Ya apa lagi? Jadi kita harus mengambil resiko untuk keuntungan yang jauh lebih besar tadi ya iya. Bang ya. Oke, Bang Reming terkait dengan tema kita hari ini Bang. Iya. Pemuda pembangun ekonomi daerah. Ya, anak muda harus berjiwa tangguh dan terus bergerak. Jadi jangan hanya menunggu diajak, tapi kita harus jemput mimpimu di masa muda. Tuh, kalau kata Mantum Hipmi. Jemput mimpimu di masa muda. Kalau udah tua sulit ya Bang. Iya, untuk- sudah udah kalah sama yang namanya kesehatan kan. Iya, dari segi waktu, tenaga Iya, dan pikiran lebih dicurahkan ketika masa muda ya Bang. Kalau udah tua udah sulit untuk kita. Oke Bang, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu terkait dengan tema kita hari ini. Tentunya kita berharap sama-sama mindsetnya ini juga kembali membaik sehingga dapat menopang pembangunan ekonomi daerah. Baik juga pembangunan ekonomi di tingkat skala nasional ya Bang ya. Agar supaya nanti ke depan banyak lagi pengusaha-pengusaha dan entrepreneur dari Bengkulu yang sukses-sukses nantinya Bang tentunya. Dari dialog kita hari ini tentunya informasi ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Memeluk bintang yang indah tak dapat, hanya mampu sebatas